Duh, mumet, pusing. Nah, daripada mumet, Pak Opi, es teh setunggal. Oh, iya. Pilkada udah deket, udah bentar lagi. Tapi kok ya malah seperti nggak didukung ini loh. Pripun nggih Pak, masuk anak-anak muda itu mau berperan aktif itu tidak boleh karena katanya orang Kristen itu tidak boleh berpolitik. Padahal kan penting itu demi kemaslahatan rakyat banyak terutama di Gunung Kidul. Jadi bingung ini. Gimana ya? Harus piye ini? Duh. Loh, Nggih, Mbah. kamu tuh tahu tatanan gereja ora to, nih? Hah? Kowe tahu tatanan gereja ora? Turun, Pak. Tatanan gereja. Lah bab napa tentang apa to, Mbah? Gereja kuwi nek jaman semono, jaman ketbiyen, jaman makuno-kuno gereja ya ora entuk berpolitik le. Gereja kuwi entuke gur urusan khusus rohani. Loh, sebentar, Mbah. Ngeten. Pun wedangan dereng. Sudah minum belum? Ayo urung. Nggih. Napa teh? Teh pahit. Teh pahit, Pak Opi setunggal. Anget napa es? Pahit panas. Panas, Pak Opi. Ora mumet, mukir kowe mumet. Lah kok kula ngeten lho Mbah tentang politik pilkada niki kan di Gunung Kidul calonnya itu ada 4. Nah kalau kita itu tidak pernah aturun Pak Pi. Kalau kita itu tidak pernah tahu keempat calon ini menawarkan apa kan ya kita tidak tahu yang baik dari mereka itu apa gitu loh Mbah kan itu ya penting untuk Lah rakyat kowe kita di kuwi sini. ngajak cah enom-enom, ngajak anak-anak muda berkumpul alasane PA tapi bar PA kowe malah sosialisasi politik. Lah kuwi kan ra bener cara gereja. Loh, itu kan kula bar PA, Mbah. Setelah PA nggih PA. Setelah itu kula ngajak rencang-rencang untuk diskusi. Karena gini loh, Mbah. Politik itu, pilkada apalagi yang sudah dekat ini, itu nanti menentukan nasib Kabupaten Gunung Kidul termasuk awake dhewe ini, Wes Mbah. pokoke politik iki nek nang gereja ora entuk. Wis titik. Mboten ngoten, ngeten lho. Niki nek anak-anak muda itu tidak berkontribusi, masa ya kita itu mau diplekoto gitu loh, Mbah. Terus mosok cah-cah nom anak-anak muda itu diem aja ya njuk ngopo gitu. Jadi maksud kami anak-anak muda itu supaya migunani, Mbah. Supaya migunani supaya pada akhirnya nanti yang memimpin Gunung Kidul itu yang sae. Gini, Plo. Pokoknya gereja itu tidak boleh untuk berpolitik, titik. Ngeten Mbah Gambul. Kula kan pun jelaske, saya sudah menjelaskan tadi mboten gereja. Kula niku kalih rencang-rencang itu mau berperan, mau paring kontribusi supaya pilkadanya lancar dan kita itu dapat memimpin yang paling baik itu, Mbah. Niki Mang Sanjangi niki. Koplo niki Mang Sanjangi, Mbah. Mumet kalau. Mumet kula nggih mumet, Mbah. Yen mawon nggo niku. Ini tuh ada apa? Kok Niku, debat neng nyengkel. kene malah Gereja jengge politik. ora lah kok debatnya malah luwih gayeng Mboten bab gereja nggih daripada yang politik. ada di TV. Ada apa toh? Gini Pak Marto, kula niku saya itu tadi bingung karena ini pilkada sudah dekat. Terus udah Pak W. Pilkada sudah dekat, terus saya dan rekan-rekan pemuda itu berencana berkontribusi biar pilkadanya lancar dan kita dapat pemimpin yang baik. Lah malah Mbah Gambul ini marah-marah ke saya katanya gereja dipakai berpolitik, nggak boleh berpolitik. Terus titik pokok men ya saya harus matur gimana lagi. Loh. Gini loh. Kita itu warga gereja itu juga sebagai warga negara. Jadi kita harus berkontribusi juga dalam kehidupan bernegara. Salah satu kontribusi kehidupan bernegara itu yaitu kita aktif berperan serta dalam pilkada. Nah, salah satu yang pokok jangan golput. Jangan golput jadinya. Iya, kita harus menentukan pilihan dalam pilkada itu karena apa? Di situ kita akan menentukan pilihan untuk pemimpin yang akan datang. Gitu loh. Oh gitu toh Pak Marto. Nah berarti kita warga gereja kayak saya dan rekan-rekan pemuda yang kemarin kumpul itu
boleh mboten toh berpolitik, maksudnya berkontribusi, yaitu tadi salah satunya tidak golput. Nah, kalau kita kumpul-kumpul misalnya untuk supaya tahu nih yang ditawarkan calon 1 2 3 4 niku A B C D, visi misi program kerja itu boleh mboten Pak Lah Marto? sik ra ngolehke sapa? Aturan gereja katanya, Mbah. Lah, justru kita itu bisa menentukan pemimpin yang baik, itu salah satunya kan kita harus tahu visi misi dia itu bagaimana. Nggih. Program-program yang akan dijalankan itu bagaimana. Track record dia itu bagaimana. Sehingga kita tahu. Sehingga datang untuk mengikuti sosialisasi itu, ya di situ kita tahu. Jadi nggak masalah. Warga gereja itu datang ikut sosialisasi, warga gereja itu datang untuk mendengarkan visi misinya calon, ya nggak masalah. Angsal toh berarti. Lho sik nyerang olehke sapa? Angsal toh, Mbah. Oh. Lah sik ra oleh Entuk. kuwi kejaba nek pas neng gereja, nek pas PA kuwi Pas PA. ngampakake. Mboten Mbah, kula wau sudah matur. Mboten pas PA, setelah PA. Dan itu kan tidak di gereja. Nggak apa-apa kan dia menyampaikan yang menurut dia itu baik. Nah demikian juga yang lain juga boleh. Ketika ingin menyampaikan yang lain yang menurut mereka baik, itu boleh. Kecuali ketika dia memaksakan kehendak, mengintimidasi untuk memilih calon tertentu, lah itu nggak boleh. Tapi ketika setelah PA do jagungan, dia menceritakan masing-masing visi misi programnya, itu nggak apa-apa. Kan kita jadi paham mana yang harus kita pilih. Nah, Gitu loh. niku Mbah Gambul yang saya lakukan dan teman-teman niku kayak gitu. Berarti aku nek bar PA ya oleh cerita karo Bapak Ibu Pasamuan. Oleh Mbah, jadi orang meng si koplo iki jenengan ya oleh nyeritake sik menurut jenengan yang baik. Hanya yang kita tidak boleh lupa, kita harus ikut menyuarakan suara kenabian kita. Dadi nek kowe do dadi tim sukses, ya ngomong karo calon sik tok dukung. Sesuk kudu kepiye mimpin Gunung Kidul iki. Nah, terlebih nek kowe do dadi tim sukses, ana sik dadi petugas KPPS, ana sik dadi panwas, lah itu harus didukung. Kenapa? Karena itu sebagai wujud kita menciptakan demokrasi yang baik. Begitu loh. Oh, nggih Mbak Marto. Nggih, kula tambah dong kalau begini. Jadi Alah, sebetulnya lagi ngerti tadi aku. kita ndak usah padu loh, Mbah. Ya toh? Lah ngerti ku biyen ki ya ngono kuwi kok. Loh, bareng Ah. ngerti Mbah Marto ngeten iki nggih lagi dong kula. Nggih, syukurlah. Dan begini kan kula dan Mbah Gambul kan jadi lebih tahu ternyata angsal nggih Pak Marto kita untuk berpartisipasi aktif mendukung pilkada, mengetahui visi misi dan program dari masing-masing calon itu berarti boleh toh nggih? Boleh Boleh. dan harus supaya kita tidak seperti membeli kucing dalam karung. Dan kita menciptakan demokrasi yang baik di Kabupaten Gunung Kidul ini. Oh, ya. Warga gereja yang aktif menjadi tim sukses, menjadi KPPS, menjadi panwas itu harus didukung supaya demokrasi di Gunung Kidul itu baik dan kita tidak golput menentukan pilihan. Nah, itu ya. Ya. Nggih. Sip, nggih. Nggih matur nuwun Mbah Marto. Nggih, matur nuwun iki, Koplo Pak ya Marto. nyuwun pangapunten aku ora ngerti. Ngertiku biyen ki ngono kuwi. Nggih, saya yang minta maaf, Mbah. Kalau tadi nggih le ngomong banter kalih jenengan kula nyuwun pangapunten, Mbah nggih. Ya Le, ora apa-apa. Nah, semoga-moga sukses Pilkada Gunung Kidul ya. Nggih, amin. Nah, kalau begini kan jadi jelas toh, Mbah. Ah, jelas. Apalagi Pak Marto ini dari Klasis Gunung Kidul sudah memberikan penjelasan tadi, pencerahan. Jadi kita lebih mudeng dong. Pilkada itu kita harus bagaimana. Ngoten toh? Ya. Pun percaya nggih sakniki nggih. Percaya banget. Nah, nek ngene iki rak kepenak to, Mbah, Plo. Dadi pilkada iki digawe sik mbungahke, sik rukun, ngono lho. Nah, saiki do mangan, tenang wae. Iki tak bayari kabeh. Dibayari, Mbah. Ora nganggo duit klasis, tenang wae, tenang. Wis do Nggih, mangan. ampun dagurke niki. Matur nuwun. Golek sing empuk-empuk.
Wis tuwa. Ini senjoke, Mbak. Matur Nggih. nuwun nggih, Pak Marto. Ya. Kami Bapel Kelas dan Bawas Kelas 52 GKJ Gunung Kidul mengajak seluruh jemaat seklasis Gunung Kidul untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah yang serentak dilaksanakan di tahun 2020 ini. Mari kita gunakan hak pilih kita pada tanggal 9 Desember 2020 nanti dengan semboyan Pemilihan cerdas, pemilihan sehat, demokrasi Pancasila sehat. Tuhan memberkati.